Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar hari ini? Hari Kamis, tanggal berapa nih? Tanggal 2 ya. Tanggal 2 April 2020. Kita jumpa lagi di perkuliahan online. Tapi untuk materi saya tidak pakai video conference. Saya coba pakai record aja dulu karena memang waktu terbatas, saya ada keperluan. Sebelumnya tadi di sesi pertama kita sudah live conference tentang simulasi jaringan menggunakan paket tracer, Cisco paket tracer. Jadi dari beberapa praktik atau beberapa simulasi yang kita praktekkan tadi, harapannya sih teman-teman sudah mengerti dan sudah ada bayangan, ada gambaran bagaimana cara kerja jaringan komputer. Jadi simulasi tadi saya anggap sebagai SKS praktek di mata kuliah jaringan komputer, karena memang kita punya satu SKS untuk praktek, duanya untuk teori. Nah, teman-teman, di sore hari ini perkuliahannya materinya tentang peer-to-peer. Jadi pertemuan 5 kita belajar tentang peer-to-peer. Sebenarnya apa itu peer-to-peer? Bisa diartikan bahwa ketika hubungan antara komputer satu dengan komputer lain ataupun device satu dengan device lain terhubung secara langsung, ya, baik dengan kabel maupun dengan wifi, tanpa adanya perantara router sebagai manajemen atau apa dan sebagainya, itu bisa dibilang peer-to-peer. Oke, sebelumnya teman-teman mohon maaf, saya tadi belum sempat ini buka masker, nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan nggak mengganggu. Oke, sekali lagi, hubungan antara device satu dengan device yang lain tanpa adanya device perantara, tanpa adanya device di tengah-tengah atau sebagai, entah itu sebagai manajemen atau sebagai transmisi dari device satu ke device lain. Kalau secara direct langsung, itu sudah menandakan peer to peer, ya. Konsep peer to peer seperti itu. Oke. Ini di sini saya coba deskripsikan bahwa jaringan peer to peer atau sering disebutnya P2P, ya. Jadi kalau teman-teman sering dengar istilah P2P, itu artinya ya peer to peer. Oke. Ini merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkaran jaringan tersebut bisa saling berbagi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa hubungan antara device A dengan device B, dalam hal ini komputer misalnya, komputer A dengan komputer B, saling terhubung, tapi tidak ada proses transaksi atau saling berbagi antara komputer satu dan yang lain, berarti jaringan peer-to-peer itu belum bisa berjalan atau berfungsi dengan baik, teman-teman. Jadi syaratnya peer-to-peer itu berfungsi atau adanya peer-to-peer itu diwujudkan dengan adanya sharing file atau apapun itu, berbagi dari komputer satu ke komputer yang lain, tapi secara langsung, direct. Itu baru konsep peer-to-peer di situ. Di sini beberapa komputer di mana setiap session komputer yang terdapat. Oke. Terus kemudian cukup menggunakan satu kabel UTP yang dipasangkan pada kartu jaringan masing-masing komputer. Oke. Jadi bisa dibilang kalau peer-to-peer itu langsung nih dari kartu jaringan LAN yang ada di komputer atau di laptop, itu langsung terhubung ke kartu jaringan yang di laptop lainnya. Jadi tanpa harus lewat switch dulu atau mungkin lewat router dulu, enggak. Jadi langsung. Jadi kalau teman-teman misalnya dulu pernah ada dulu yang pernah main game bareng sama temennya, mungkin pakai pakai kabelan. Jadi dari PC satu ke PC yang lain, main bareng secara multiplayer. Nah, itu konsep peer to peer di situ aktif, ya. Baru bisa dibilang peer to peer kalau itu sekali lagi direct dari PC satu ke PC yang lain tanpa ada middle device, ya, kayak
Itu tadi kayak router, kayak switch tanpa ada itu. Nah, itu konsep dari peer to peer. Oke. Paradigmanya dalam sistem jaringan ini yang diutamakan adalah sharing resource dan service. Sharing resource. Oke, jadi saya juga tadi menekankan bahwa kalau hanya sekedar terhubung, kita nggak tahu fungsionalnya seperti apa, dan kita nggak tahu cara kerjanya kayak apa, atau bahkan tidak ada sharing resource atau service antara PC satu dengan PC yang lainnya, berarti tidak bisa kita katakan itu sebagai peer to peer. Kalau service itu mungkin contohnya gini, misal teman-teman nanam SQL server di satu PC, kemudian teman-teman akses SQL server itu tidak melalui PC itu langsung, melainkan lewat PC lain atau lewat laptop lain yang langsung terhubung kepada LAN card-nya si PC. Jadi sekali lagi nggak ada device router, nggak ada device switch yang dia menjadi perantara antara keduanya, tapi teman-teman langsung ngakses SQL server dari PC to PC. Nah, itu maksudnya dengan service itu kayak gitu. Oke. Ini sekedar konsep aja teman-teman, gambar konsep arsitektur peer to peer itu kayak gini. Jadi misalnya ini PC, gambarkanlah ini PC atau orang-orang ini semuanya dimungkinkan untuk saling terhubung secara langsung. Sekali lagi, terhubung secara langsung. Tidak ada perantara baik router ataupun switch ya. Ini dari gambar ini kan bisa dilihat teman-teman bahwa setiap individu atau setiap PC nantinya dia akan saling memungkinkan untuk terhubung antara satu dengan yang lainnya. Ini gambar arsitektur peer to peer. Nah, kalau yang untuk manajerial, untuk manajemen jaringan, biasanya kan itu pakai topologi tuh. Kalau kemarin kita sudah belajar ada star salah satunya. Jadi saat di tengah-tengahnya itu ada router atau switch sebagai manager dari paket data yang ada di jaringan itu sendiri untuk memanage jaringan. Kalau ini nggak ada, ini bebas. Setiap orang bisa ke ini secara langsung, bisa ini dari ini langsung ke sini juga bisa. Jadi konsep peer to peer itu kayak gitu. Oke. Di sini jaringan peer to peer juga sering disebut dengan work group. Karena arti work group mempunyai konotasi yaitu kolaborasi tanpa adanya pusat kontrol atau server. Jadi dibilang setiap individu atau setiap PC itu bisa jadi klien, bisa jadi server. Kenapa? Karena contoh nih, misalnya saya punya dua PC nih, PC A dengan PC B. Kemudian saya taruh suatu data di PC B. Kemudian saya akses data tersebut dari PC A. Ketika saya mengakses, otomatis si PC B ini akan jadi server. Karena si A ini saya nge-request data dari sini. Tapi sebaliknya juga. Sebaliknya kalau ada data di PC A yang mau saya ambil dengan PC B, otomatis dia nggak cuma jadi server, tapi jadi klien juga. Kemudian si A-nya yang tadi jadi klien sekarang jadi server. Gambarannya kayak gitu. Jadi kalau yang standar, kalau yang pada umumnya yang kayak kemarin kita pelajarin topologi star, itu pusat kontrolnya mungkin ada di router kah, atau mungkin di servernya aja. Jadi tanpa harus pakai router bisa di situ. Tapi kalau peer to peer, semua bisa kontrol, ya, semua bisa sharing, atau semua bisa minta data. Karena apa? Karena peer to peer. Jadi dari satu device yang lain secara langsung. Nah, konsepnya begitu. Oke. Dalam jaringan ini tidak ada komputer yang berfungsi khusus. Semua komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server secara bersamaan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi, kalau selama ini misalnya teman-teman di kantor atau di mana ada network administrator mungkin, yang dia pegang adalah kontrolnya, pusat kontrolnya apa? Berupa router, server. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau yang P2P tadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa masing-masing device bisa berperan sebagai klien ataupun server. Kita bisa minta data dari komputer A secara langsung, ataupun kita bisa sharing ke komputer A secara langsung, dan sebaliknya. Kita bisa sharing tentunya dengan dengan konfigurasi yang sudah ditetapkan ya. Kayak misalnya PC ke PC, dan ada setting IP dan lain sebagainya, itu harus ada
supaya kedua ini bisa saling berhubungan. Oke, terus pengguna masing-masing komputer bertanggung jawab terhadap administrasi resource komputer. Sekarang gini, mungkin kalau kita punya apa ya, data administrator, terus network administrator, jadi semua data, semua log transaksional, terus traffic, semua ada di master control, semua ada di satu orang atau satu device. Data master berarti ada di data center atau di server. Terus kalau misalnya jaringan center atau manajemen jaringannya ada di router, manajemen transaksi paket datanya itu ada di router. Nah, kalau di peer-to-peer ini masing-masing pengguna itu bertanggung jawab atas datanya. Jadi kalau misalnya nih saya punya data mahasiswa. Saya punya data mahasiswa, kalian pengen minta nih, Pak saya mau minta data mahasiswa, oke. Minta data ke saya, otomatis saya bertanggung jawab atas data itu. Tapi lain lagi kalau saya simpan data itu di dalam server. Ya, yang bertanggung jawab atas menyimpan data itu siapa? Server, bukan saya. Nah, ketika saya simpan data itu di server, yang bertanggung jawab untuk administrasi data itu si server. Nah, saya walaupun saya yang punya, tapi karena konsepnya itu yang pakai topologi, saya adalah klien. Ya, saya klien. Saya nge-request data ke server, kemudian saya olah. Tapi kalau peer-to-peer, data saya simpan di PC, kemudian bisa saya share, berarti saya harus bertanggung jawab terhadap data itu. Nah, itu perbedaan antara peer-to-peer dengan jaringan normal lainnya. Oke. Kemudian, di sini, tadi saya menyinggung ya, tentang client server, terus kemudian peer-to-peer. Kalau yang client server, yang tadi yang saya contohkan ketika saya punya, data, saya taruh di server, terus kemudian saya kalau mau data tinggal minta dari server tanpa harus saya menyimpan data itu, berarti saya selaku klien. Nah, itu konsep client server. Nah, paradigma ini terdapat komponen klien dan komputer server dengan tugas masing-masing. Ini yang paradigma client server ya. Yang pertama, klien bekerja dengan mengirimkan permintaan ke server. Jadi kalau tadi saya punya data di server, cara kerjanya adalah saya selaku klien, saya minta nih request ke server. Mereka punya data mahasiswa, memang tadinya kita yang input ya, pasti di server pasti kita yang naruh. Tapi ketika kita mau ngakses, kita selaku klien, kita request ke server, saya mau minta data mahasiswa tahun sekian mohon ditampilkan. Itu dengan query ya, requestnya dengan query. Terus kemudian mengakses data menggunakan semua sumber daya yang disediakan server. Ini klien bekerja dengan mengirimkan permintaan server mengakses data menggunakan semua sumber daya yang ada di server. Jadi apapun datanya, berapapun itu, selama ada di server, kita selaku klien atau saya selaku klien yang mau minta data itu bisa mengakses semuanya. Tergantung juga permit dari si server. Server mungkin menghendaki data ini tidak boleh dikeluarkan kepada bagian ini. Data itu tidak boleh di bagian tidak boleh keluar untuk bagian si siapa gitu. Itu bisa dari server. Jadi bisa dipermit berdasarkan alamat IP yang ada. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, server bekerja melayani semua permintaan klien. Menyediakan akses data, menyediakan sumber daya dan yang dibutuhkan klien. Oke, kalau tadi sisi klien itu saya request dulu. Saya selaku orang yang tidak mempunyai data, tapi harus saya request kemudian ingin menampilkan data yang di server. Ini sebagai klien ya. Tapi kalau sebagai server, dia harus menyediakan semua data yang ada, semua data yang diperlukan untuk dikirim ke klien. Yang nantinya klien akan menampilkan data yang sudah diberikan oleh server. Sudut pandangnya seperti itu. Kalau klien kita tuh yang minta, kalau server itu yang menyediakan dan ngasih, gitu. Nah, ini ada perbedaan nih. Ada dua gambar di sini. Konsep client server itu yang kayak
kemarin kita belajar banyak tentang topologi ya, salah satunya ring. Ini diaplikasikan ke client server. Jadi semua PC bisa mungkin memang saling terhubung satu sama lain, tapi harus melewat sini dulu. Ya, semua PC harus lewat server dulu. Jadi kalau dia mau minta datanya ini, ya otomatis ini harus tanam dulu di server. Misalnya komputer ini satu lah, saya bilang ini komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Oke, komputer 1 pengen minta data komputer 6. Karena ada server, otomatis komputer 6 harus setor dulu nih ke server. Namanya juga server, tempat penyimpanan data. Simpan semua di situ. Jadi masing-masing komputer ini wajib menyimpan datanya di server. Kemudian setiap klien, ini nih, klien tuh komputer, yang ingin meminta data terkait dengan data yang lain, data klien lain, harus nge-request di server. Karena apa? Karena semua data ini sudah tersedia di server. Ya, sebelumnya si klien ini sudah store dulu ke server, baru kalau mau kita akses datanya, kita akses data ke server, bukan langsung ke klien. Beda hal kalau dengan gambar yang konsep peer-to-peer. Peer-to-peer tanpa adanya manajerial di sini. Nggak ada. Jadi, kalau kita mau minta data dari komputer satu ke komputer yang lain, itu direct secara langsung datanya. Ya. Jadi nggak ada pengolahan data, tidak ada penyimpanan data. Jadi dari sini bisa di-share ke sana, dari komputer satu juga bisa di-share ke komputer yang lain. Jadi setiap komputer bisa jadi server ataupun klien. Kalau ini kan enggak. Kalau yang client server jelas mana yang server, mana yang klien. Itu perbedaan antara client server dengan peer-to-peer. Oke. Paradigma client server sudah kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman sedikit memahami perbedaannya. Nih, tujuan paradigma peer-to-peer yang pertama penghematan biaya. Ya, udah pasti ya. Memang ada plus minusnya lah. Nanti akan saya sampaikan plus minusnya apa di slide ini. Tapi penghematan biaya itu terjadi karena jadi kalau misalnya ibarat kata kayak transfer data dan lain sebagainya, itu kita nggak butuh perangkat-perangkat tambahan, tidak butuh perangkat-perangkat manajerial yang mungkin harganya juga mahal. Jadi kalau peer-to-peer ini dibilang ekonomis, ya ekonomis. Tapi kalau efisien belum tentu. Ekonomis tapi belum tentu efisien itu. Terus yang kedua, membantu dalam penggabungan beragam sumber daya baik hardware maupun software. Oke lah, jadi kayak teman-teman ngeprint atau sebagainya itu kan dari printer kan, itu peer to peer tuh. Jadi PC berhubung langsung dengan printer, terus kemudian teman-teman akses printer tersebut terus ngeprint, nah itu peer to peer. Tapi bisa juga kok printer itu sharing, bisa. Jadi konsepnya semua yang terhubung di jaringan itu misalnya nih satu segmen 192.168.1.0. Jadi komputernya itu kliennya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian salah satunya ada alamat dari si printer. Semua orang di jaringan yang sama bisa akses printer itu. Oke. Terus meningkatkan kemampuan jaringan komputer dalam hal keandalan, reliability dan kemampuan untuk diperbesar dan diperkecil sesuai keperluan. Nah, ini tergantung sikon nih teman-teman kayak gini. Kalau tadi saya bilang penghematan biaya itu belum tentu efisien. Iya, memang. Sekarang gini, logikanya kalau untuk transfer data dari PC satu ke PC yang lain, misalnya PC-nya dalam jumlah besar, terus pakai peer-to-peer, biaya hemat memang, tapi nggak efisien. Tapi kalau sudah terkait nomor 3 ini, kemampuan jaring komputer dalam hal keandalan, peer-to-peer itu bisa dibilang kayak misalnya kita lagi calling nih. Calling, saya nelpon ke sana, ke satu tempat, pakai sinyal analog, itu peer-to-peer. Nah, itu bisa dikembangkan tuh, jaringan peer-to-peer kayak gitu. Jadi, ibarat kata pengembangannya itu tergantung kondisi. Ya, jadi, lihat-lihat sikon terus keperluannya itu apa. Terus yang keempat, meningkatkan kemandirian dan otonomi pada jaringan komputer. Nah, karena nggak ada manajerial, karena nggak ada perangkat manajemen di situ, maka dari itu si jaringan komputer ini ya mandirilah, ditentukan oleh si user, server ataupun klien. Semua bisa menentukan di sini. Terus bersifat dinamis serta berkomunikasi ad hoc, dan yang 6 privasi. Ya,
dinamis, bisa disetting bagaimana aja, terserah kita, tanpa adanya SCAD ataupun adanya administrator. Terus privacy, ya data yang kita share dari PC satu ke PC yang lain, PC A ke PC B kayak contoh yang tadi, mungkin memang nggak akan dibaca oleh siapapun karena memang tidak lewat server, kemudian tidak lewat perangkat apapun. Jadi udah langsung dari PC A ke PC B, udah langsung sampai, berarti itu kan datanya bisa di privacy. Oke, itu tujuan paradigmanya. Terus yang selanjutnya karakteristik P2P. Tidak memiliki sebuah komputer yang berfungsi sebagai server terdedikasi. Karakteristiknya, setiap komputer dalam jaringan komputer merupakan server dan sekaligus juga klien. Kayak yang tadi saya sampaikan. Tidak adanya kontrol pada pengaturan keamanan jaringan. Ya, tinggal share doang mah, nggak ada yang kontrol, nggak ada yang ngatur keamanannya, nggak ada. Terus yang keempat, tidak memerlukan spesifikasi komputer yang setara untuk dapat terhubung dalam satu jaringan. Nggak ada. Misalnya contoh, saya pakai Core i7 untuk nge-share. Saya mau nge-share ke Core i3 bisa, ataupun dari sistem operasi misalnya Windows XP, saya share ke Windows 7, atau sebaliknya dari Windows 7 ke Windows XP pun bisa. Jadi tidak perlu adanya penyetaraan. Tidak perlu adanya penyetaraan spesifikasi di dalam satu transfer data itu antara device satu dengan device yang lain. Itu karakteristik P2P. Oke. Kemudian kelebihan. Nah, ini kelebihannya dulu nih. Implementasinya mudah dan murah. Ya, tinggal kita colokin aja di PC, terus kemudian kita hubungkan ke PC lain, terus kita setting IP-nya, terus transfer. Oke, murah lah dan mudah. Tapi nanti balik lagi ke keadaan. Kalau ternyata butuh banyak, apakah efisien? Kita harus tahu nih kebutuhannya. Ya, kalau mungkin memang kebutuhannya ini 2 PC, kalau mau saya dengan PC salah satu dari teman-teman, ya oke lah. Tapi kalau udah seruangan atau sekantor, itu nggak bisa. Itu nggak akan efisien dengan konsep P2P itu. Ya. Terus kemudian setiap komputer dalam jaringan berperan sebagai klien dan juga server, sehingga semua komputer memiliki hak yang sama. Ya, jadi bolehlah ketika ini jadi server, misalnya saya punya 2 PC, salah satunya saya jadikan server, saya bisa setting data mana yang bisa saya share ke komputer lain, ataupun data-data mana yang menurut komputer lain tidak bisa di-share ke komputer saya. Jadi semua komputer, semua anggota dari peer-to-peer itu mempunyai hak yang sama. Terus kemudian kelangsungan kinerja jaringan tidak tergantung pada komputer server. Nih, analoginya adalah ketika kita pakai jaringan topologi star kayak tadi ya. Kita punya server, semuanya harus masuk ke server, semuanya harus lewat penyimpanan dulu baru bisa diakses oleh klien yang lainnya. Itu sangat tergantung sekali dengan kemampuan server ataupun availability dari server itu sendiri. Kalau tiba-tiba server mati, berarti otomatis semua klien yang ada di lingkungan server itu tidak akan bisa akses data. Nah, terus hubungannya adalah ketika P2P ini punya kelebihan jaringan tidak tergantung pada komputer server. Jadi semua orang nggak harus tergantung pada pusatnya. Ya, semua PC yang terhubung tidak harus tergantung pada server pusat. Bisa kita, kalau misalnya nih komputer yang sana mati, oke lah, kita masih bisa sharing. Kita tinggal hubungkan kabel aja ke komputer yang mau kita share filenya. Tapi kalau udah masuk server satu mati, semua klien itu dia juga tidak akan bisa akses data. Oke, itu. Terus tidak membutuhkan sistem operasi maupun aplikasi khusus untuk server. Ya, nggak perlu lah, karena semua lintas sistem operasi pun bisa. Terus tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus, nggak juga. Tinggal setting aja, setting IP, terus kemudian satu segmen tentunya, habis itu di share, udah selesai. Terus tidak membutuhkan administrator jaringan, ya orang tinggal P2P doang, nggak butuh orang yang setting router, kemudian setting bandwidth dan sebagainya, nggak butuh lah. Instalasi jaringan mudah,
mudah, sangat mudah. Ini tinggal colokin aja. Terus antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi pakai hardware. Oke. Ini misalnya saya mau akses hardware-nya, harddisknya komputer yang lain. Komputer lain itu bisa ngebuka nih aksesnya dari harddisknya. Jadi kita bisa tahu isi harddisknya apa, printernya, akses printer juga bisa. Kemudian fasilitas lain yang terhubung dalam satu jaringan. Ya. Misalnya kita mau buka harddisk mereka isinya apa aja bisa juga, selama komputer yang si komputer servernya yang berlaku sebagai server ini dia membuka semua akses yang terhubung ke harddisknya, itu bisa. Terus jika salah satu komputer bermasalah tidak akan mempengaruhi jaringan komputer lain. Ya kalau satu masalah ya udah yang lain masih bisa kerja, karena memang konsep P2P ini sekali lagi tidak tergantung kepada server terpusat. Ya kalau server terpusat semuanya masalah. Tapi kalau misalnya P2P enggak, satu masalah udah yang lain masih bisa. Ya. Ini kembali lagi konsep ini tidak bisa kita paksakan atau tidak bisa kita terapkan semata-mata kepada sebuah instalasi jaringan komputer. Kembali lagi kepada sikon, lihat situasi dan kondisi. Oke, ini kelebihannya. Terus kemudian ada kekurangan dari jaringan peer-to-peer. Yang pertama, tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar. Tuh, yang sudah saya sampaikan tadi. Skala kantor, ruangan, ataupun gedung, itu nggak bisa. Karena itu sangat tidak efisien. Ya murah, tapi nggak efisien. Makanya saya bilang tadi, oke. Terus setiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat mengamankan komputernya masing-masing. Ya, jadi keaktifan atau responsibility terhadap data itu sangat berpengaruh kepada usernya kalau yang P2P. Kalau yang data center kan enggak, udah kita pasarin aja ke data administratornya, tolong ini diamankan nih data ini. Ya, datanya diamankan, siapa-siapa aja yang boleh akses, dia yang tahu. Tapi kalau P2P, itu kita masing-masing dari kita harus tahu nih gimana cara protect data, gimana cara allow data, terus apa aja data yang bisa kita share. Kan kita ya agak ribet sih memang kalau skalanya besar, ya. Maka dalam skala besar itu lebih prefer pakai data center. Jadi semua PC atau semua komputer yang ada di lingkungan itu adalah sebagai klien untuk request data. Oke, selanjutnya tingkat keamanannya rendah. Kalau tadi kita bilang privacy, ya privacy ketika kita nge-share data misalnya dari PC satu ke PC yang lain. Udah, yang lain nggak akan tahu. Cukup kita aja nge-share. Tapi kalau sudah besar, skalanya besar, data itu tidak bisa terproteksi dengan baik. Nggak bisa terproteksi dengan baik. Mungkin bisa jadi data saya mau nge-share ke komputer si A, nyasar ke komputer B karena pengalamannya beda. Ya, pengalamannya kita nggak tahu. Ya, sekarang karena nggak ada manajerial kok. Nggak ada manajemen komputernya, nggak ada manajemen jaringannya, berarti nyasar-nyasar datanya. Itu konsep P2P kalau diterapkan di skala besar. Ya, itu banyak kekurangannya di situ. Terus semakin banyak yang di-share akan mempengaruhi kinerja komputer. Nah ini dia. Oke, tadi kita bilang bahwa komputer ini bisa menjadi klien ataupun server ketika diterapkan model P2P. Ya, jadi itu bikin berat sebenarnya. Kita harus nge-share, kita harus minta data, kita share, kita minta data. Makanya konsepnya si client server itu lebih bisa digunakan dalam skala besar. Jadi enteng lah, data itu sudah tersimpan di satu titik, satu server. Yang lain, komputer-komputer lain hanya klien, hanya minta aja request, ngambil request. Jadi tidak ada aktivitas sebagai penyimpanan data, lebih enteng. Nah kalau P2P enggak, berat. Dia bisa jadi klien, dia bisa jadi server. Oke. Terus yang berikutnya, troubleshooting identifikasi permasalahan jaringan lebih sulit sebab semua komputer terlibat dalam sistem komunikasi jaringan. Ya itu tadi, karena kita nggak ada nggak ada manajemen jaringannya, ya otomatis troubleshootnya susah. Misalnya ada 5 komputer terhubung secara P2P. Ya, kita nggak tahu nih jaringan mana yang rusak antara
penghubung antara komputer 1, 2 ataupun 1, 3 atau bahkan 2 sama 3. Nah, itu agak susah. Tapi kalau sudah pakai ada router dan lain sebagainya, kita bisa cek, bisa trace. Oh, mana nih jalur kemana nih yang rusak? Oh, jalur komputer 1 ke server. Oh, berarti otomatis komputer 2 dan seterusnya nggak akan terganggu. Oke. Terus sulit dikembangkan. Sebab tipe jaringan ini tidak cocok untuk digunakan dalam skala besar, ya. Terus kinerja jaringan lebih rendah karena selain harus mengelola pemakaian fasilitas jaringan, setiap komputer juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasinya sendiri. Ya, kalau aplikasi yang mau di-share kayak misalnya tadi saya contoh pakai Microsoft Server, ya untuk ini ya database ya. Setiap orang di komputernya harus bertanggung jawab dengan aplikasi yang dia punya. Kalau misalnya saya mau minta database dari komputer A, si komputer A harus bisa ngontrol data itu di situ. Jadi ribetnya di situ. Makanya mendingan kita dipusatkan di satu data, kemudian ada data administrator di situ yang mengatur jalannya transaksi data di situ. Oke. Terus banyak file sharing yang akan mempengaruhi kinerja komputer. Udah pasti. Ya, kayak saya tadi bilang lah. Ya, otomatis dia kalau misalnya harus jadi server kemudian jadi klien juga ternyata berat. Semua data dia harus bisa pegang, dan dia harus bisa kelola juga. Itu kekurangannya. Oke. Terus ini ada beberapa implementasi teman-teman. Ada file sharing. Ya, ini kayak misalnya kita dari cloud nih. Jadi P2P-nya itu dari komputer ke cloud, komputer ke cloud. Ini P2P nih. Memang sifatnya ada client server, tapi antara client dengan server itu P2P. Ya, itu P2P. Tapi sudah memang konsep keseluruhan ini ada client server. Tapi ketika client langsung terhubung ke server direct, ini kan direct nih. Nggak ada lagi nih, tengah-tengah ini nggak ada lagi. Direct, itu berarti P2P. Ya, file sharing itu yang pertama. Terus yang kedua, ada instant message. Message kalau saya lagi WhatsApp atau saya ngirim pesan ke teman-teman, itu langsung direct dari HP satu ke HP yang lain. Itu instant message masuk ke konsep P2P. Jadi nggak ada penghubung atau nggak ada sebagainya dan sebagainya. Alamatnya jelas lah, alamat A, alamat B, saling bertukar informasi. Ya. Itu pengembangan, masuk ke model pengembangan P2P. Jadi kalau misalnya kita bisa menerapkan teknologi dalam kehidupan, sebenarnya pengembangannya sangat dimungkinkan menyusul kebutuhan kita selaku pengguna teknologi itu meningkat, ya. Jadi ya lumayan lah, makanya dibilang teknologi itu berkembang pesat ya, karena memang kebutuhan kita juga banyak terkait dengan teknologi. Salah satunya ini instant messaging. Jadi itu konsep P2P yang dikembangkan ya. Terus kemudian streaming multimedia ya. Streaming multimedia ketika kita YouTube misalnya contoh, itu adalah hubungan kita dengan cloud-nya si YouTube, server YouTube secara langsung. Jadi kita bisa bilang itu tidak ada penghalang di situ antara kita, si klien. Misalnya saya punya PC, saya lagi streaming ke YouTube, jadi servernya ada di YouTube langsung. Oke, itu implementasi. Oke, simpel aja mungkin teman-teman teori hari ini. Secara teori itu aja P2P yang akan saya sampaikan. Lebih banyaknya mungkin nanti teman-teman searching lah, banyak-banyak baca tentang peer-to-peer. Tapi mungkin nanti kalau misalnya ada ujian keluar, nggak akan jauh-jauh dari slide yang saya sampaikan. Itu aja. Jadi saya minta teman-teman tolong dipahami juga, supaya jawaban-jawaban yang teman-teman berikan itu tidak melenceng dari konten yang saya berikan. Oke. Ini aja ya. Sama kayak yang beberapa minggu yang lalu, saya tolong minta absensi, kirim ke WhatsApp saya, hadir _NIM _nama _2018B. Ya, saya minta juga hari ini sore ini juga, sebelum jam perkuliahan berakhir, sengaja kayak saya absensinya di akhir karena saya memastikan bahwa teman-teman semua menyaksikan video yang saya buat, dan saya ingin memastikan juga bahwa apa yang saya sampaikan terdeliver dengan baik. Oke. Gitu teman-teman,
Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya juga berpesan kepada teman-teman, jaga kesehatan, kemudian jaga imunitas teman-teman, terus banyak istirahat dan banyak olahraga. Mungkin olahraga di rumah juga apa-apa, oke, yang penting imun ditingkatkan. Oke, karena memang kita masih dalam kondisi seperti ini, ya mau nggak mau nanti kita harus taati sampai dengan kapanpun pemerintah minta. Yang jelas kita akan online learning terus sampai dengan waktu yang ditentukan nanti. Terus kemudian teman-teman untuk karena kini kita sudah masuk ke pertemuan 5, 6, 7, 8 ya, nanti berarti UTS ya, pertemuan ke-8 UTS ya. So saya meminta teman-teman untuk download paket tracer. Saya minta teman-teman untuk download paket tracer. Nanti saya sertakan di link ini di bawah ya. Saya sertakan linknya untuk teman-teman download. Nanti saya pakai Google Drive dulu buat biar bisa di-download sama teman-teman. Tolong diinstal, terus kemudian dipelajari lah cara-cara makainya. Tutorialnya ada kok di YouTube kok. Kalau misalnya teman-teman mau nyari. Saya nanti mungkin akan ngasih tugas teman-teman untuk bikin mini project di paket tracer. Itu belum ini sih, belum terkait dengan sampai dengan ngitung subnet terus kemudian IP, enggak. Nanti saya tentukan kelas IP-nya, saya tentukan. Yang penting teman-teman setting, misalnya saya nanti akan ada soal buatkan jaringan yang meliputi salah satu gedung misalnya ataupun ruangan ya. Saya minta dengan topologi star atau saya minta dengan topologi apapun itu. Nah, itu nanti saya minta tolong dibuatkan di paket tracer, kemudian di save projectnya kirim ke saya. Nah, itu sebagai nilai tugas akhir, nilai tugas pra UTS yang pernah saya janjikan pada teman-teman. Jadi tolong nanti dipersiapkan, sekali lagi di-download dulu ininya, paket tracernya, kemudian diinstal, terus dipelajari, toolsnya dipelajari. Nah, nanti saya juga mungkin akan lampirkan video-video referensi, kalau misalnya gimana cara bikin LAN di paket tracer, ya kan? Gimana cara setting IP di paket tracer. Biasanya kalau teman-teman di paket tracer ada cara setting IP seperti kayak kita nyeting IP di komputer. Oke? Mungkin itu aja dulu teman-teman. Sekali lagi tolong nanti di-download paket tracernya yang sudah saya sampaikan di link. Terus kemudian jangan lupa absensi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.